Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zaliana Febrianti dengan NIM D1A021642 dari kelas Hukum Administrasi Negara F1 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Video kali ini adalah tugas ketujuh dari Hukum Administrasi Negara F1, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah penggugat dan atau hakim PT-UN selalu terikat pada AAUPB sebagai dasar hakim untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara, mengingat AAUPB yang merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Dan selanjutnya, apakah harus dimasukkan ke dalam diktum keputusan ataukah cukup dalam pertimbangan putusan hakim PT-UN? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya di dalam sebuah pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna dapat menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 di tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara banyak membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Ada 3 perubahan substansi dalam hukum acara PT-UN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini. Yang pertama ada pengaturan mengenai isu sita. Yang kedua ada pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak bersedia untuk melakukan putusan PT-UN yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga adalah salah satu implikasi dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan, yaitu yang dimaksudnya dengan asas-asas untuk pemerintahan yang baik atau AAUPB yang sebagai salah satu alasannya itu dapat digunakan untuk dapat menggugat tata usaha negara. Dengan masuknya AAUPB dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka AAUPB juga telah dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alasan gugatan, dan di sisi lainnya juga AAUPB juga dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh hakim PT-UN. Persoalan hukum yang timbul terhadap interpretasi dari pembentukan undang-undang tersebut yang mengindikasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ternyata menimbulkan problem yang penerapannya itu yang berkenaan dengan yang pertama itu ada menempatkan hanya dalam penjelasan pasal. Yang kedua ada menunjukkan AAUPB ini yang sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 apakah tidak berarti akan sama artinya untuk menggugat hakim untuk menerapkan di pasal 53 ayat 2. Selanjutnya ada dengan adanya pembatasan AAUPB yang sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang akan membatasi penggugat untuk mencantumkan AAUPB tersebut dalam gugatan dan juga membatasi hakim tersebut melakukan pengujian dengan AAUPB. Dan yang terakhir AAUPB yang dicantumkan dalam Ciktuk putusan sebagai norma yang dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat. Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang telah kembali di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan juga penentuan acara AAUPB yang ditentukan di dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Peratun yang bisa saja ditafsirkan sebagai pembatasan sebuah pembangunan AAUPB sebagai alasan untuk dapat menggugat atau menguji keputusan tata usaha negara tersebut oleh hakim. Menurut pendapat Prof. Hadjon dalam makalah beliau yang berjudul AAUPB,
dalam kaitannya dengan alasan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. AAUPB adalah norma pemerintahan, merupakan hukum tidak tertulis lahir dari praktek yang baik, praktek pemerintah maupun praktek peradilan. Apabila dicermati pendapat beliau tersebut dapat diartikan bahwa AAUPB tersebut tidak dibatasi dengan mengenai jenis dan waktu kelahirannya, namun disesuaikan dengan kebutuhan dalam sebuah praktek pemerintah ataupun di dalam praktek peradilan. Selanjutnya, apakah harus dimasukkan ke dalam diktum keputusan? Menurut referensi yang telah saya baca, tidak ada yang peduli dimasukkan di dalam diktum, karena dengan adanya mengacu di dalam ketentuan di pasal 97 ayat 9 dalam hal hakim mempertimbangkan adanya sebuah asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan pembatalan sebuah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam diktum keputusan, dapat melainkan cukup dalam pertimbangan dengan menyebutkan sebuah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah dilanggar. Dengan demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa dapat untuk memahami dan saya juga bisa untuk dapat memahami kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya yang salah atau kurang enak untuk didengar. Dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.